Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Made Astuti Melana Putri dengan NPM 251304113. Mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A. Izinkan saya untuk mempresentasikan syarat dari pengertian Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan syarat kalimat efektif. Sebelum membahas lebih lanjut tentang syarat kalimat efektif, saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat adalah rangkaian kata yang dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, atau pikiran yang relatif lengkap. Kalimat efektif adalah salah satu faktor kebahasaan yang sangat perlu diperhatikan dalam ragam komunikasi tulis. Untuk itu, kalimat efektif diharapkan dapat menciptakan kesepahaman antara penulis dengan pembaca ataupun pembicara dengan pendengar. Selanjutnya adalah syarat dari kalimat efektif. Ada berbagai macam syarat agar suatu kalimat baru dapat dikatakan kalimat efektif. Yang pertama adalah kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah terjadinya suatu hubungan yang padu antar unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang dimaksud dengan unsur-unsur pembentuk kalimat adalah kata, klausa, dan juga frasa. Untuk contoh kalimat adalah Rani membeli buku cerita baru di toko kemarin. Kalimat tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Untuk subjek adalah Rani, untuk predikat adalah kata membeli, untuk objek adalah kata buku, untuk pelengkap adalah cerita baru, dan untuk keterangan adalah di toko kemarin. Syarat selanjutnya adalah kesejajaran. Kalimat efektif mensyaratkan bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, dan juga sederajat. Kesejajaran dalam hal bentuk adalah imbuhan, sementara kesejajaran dalam hal struktur adalah klausa-klausanya. Untuk contoh kalimat adalah buku itu dibuat oleh Pusat Bahasa yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Buku itu merupakan subjek, dibuat adalah predikat, dan Pusat Bahasa adalah pelengkap. Syarat selanjutnya adalah ketetapan. Ketetapan dalam kalimat efektif adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Dengan adanya ketetapan, maka tidak ada salah tafsir atau multitafsir serta keambiguan dalam kalimat. Contoh kalimat adalah dosen yang mendalami dan mengembangkan ilmu langka memperoleh anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah. Terdiri atas S, P, O, K. Subjek adalah dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka. Predikat adalah memperoleh. Objek adalah anggaran dan fasilitas khusus. Keterangan adalah dari pemerintah. Kalimat kedua adalah rumah milik Pak Somad dijual dengan harga murah. Kalimat tersebut terdiri atas subjek, predikat, dan juga pelengkap. Untuk subjek adalah rumah milik Pak Somad. Untuk predikat adalah dijual, dan untuk pelengkap adalah dengan harga murah. Syarat selanjutnya adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif artinya kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian dalam penulisannya. Kita dapat melihat dari
dari kedua contoh kalimat ini. Yang pertama, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut. Kalimat kedua, berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan, yaitu sebagai berikut. Setelah melihat dan mendengar contoh dari kalimat, tentu saja kita dapat mengetahui mana kalimat efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Kalimat pertama terdiri atas kata sinonim atau memiliki arti yang sama, yaitu kata tersebut dan di atas. Yang seharusnya kita dapat menggunakan salah satu dari kedua kata tersebut. Lalu ada beberapa dan juga temuan-temuan. Hal itu dapat kita hemat dengan memilih salah satu dari kedua kata tersebut. Untuk itu, kalimat yang benar adalah kalimat kedua yang dapat saya bacakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan, yaitu sebagai berikut. Syarat selanjutnya adalah kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu ialah pokok-pokoknya saja agar tidak berbelit-belit tetapi sederhana. Dapat kita lihat ketiga contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama, terus meningkatnya permintaan terhadap produk Shuttlecock mau tidak mau memaksa industri bola bulu tangkis menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu bola itu sendiri. Kalimat kedua, terus meningkatnya permintaan terhadap produk Shuttlecock memaksa industri bola bulu tangkis menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Kalimat ketiga, permintaan yang terus meningkat terhadap produk Shuttlecock memaksa industri bola bulu tangkis menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Dari ketiga kalimat di atas, dapat kita lihat bahwa kalimat pertama tidak efektif. Mengapa? Karena kalimat pertama terlalu berbelit-belit dan juga terlalu banyak membahas bukan membahas hal-hal pokoknya saja. Seperti adanya kata mau tidak mau, dan juga hal itu dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat kedua dan kalimat ketiga. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dan dapat menambah ilmu kita semua. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.